Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Daniel H. Simbolon, Teknik Informatika dari Universitas Katolik Santo Thomas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HTML. Apa itu HTML? HTML ialah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup yang berfungsi untuk membuat struktur website sehingga dapat diakses secara umum melalui aplikasi browser. Struktur HTML. HTML sendiri memiliki struktur, dan berikut ini adalah struktur dasar dari sebuah HTML. Struktur dasar HTML dituliskan dari beberapa elemen. Pada setiap elemen HTML terdapat dua tag, yaitu pembuka tag, tutup tag. Tag HTML merupakan tanda awalan dan akhiran dalam perintah HTML yang akan dibaca oleh web browser. Tag ditulis secara berpasangan, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Pada tag penutup ditambahkan garis miring di depan nama tag. Ada 3 jenis tag dari HTML, yaitu yang pertama, elemen tag HTML. Elemen ini digunakan untuk memberitahu kepada browser bahwa ini merupakan sebuah berkas HTML, sekaligus menjadi root dari sebuah berkasnya itu. Yang kedua itu elemen tag head. Tag head pada berkas HTML berfungsi sebagai tempat disimpannya informasi dari dokumen HTML. Informasi dapat berupa elemen, meta, style, atau link. Yang terakhir adalah elemen tag body. Elemen ini digunakan untuk menampung seluruh konten atau elemen yang ditampilkan ke dalam jendela browser. Nah, berikut ini ialah beberapa perintah yang ada di HTML. Yang pertama ialah tag HN yang berfungsi untuk membuat judul tulisan. Yang kedua ialah tag P, yaitu membuat sebuah paragraf. Yang ketiga adalah tag BR yang berfungsi untuk membuat break atau jarak. Yang keempat adalah tag HR, yaitu yang berfungsi untuk membuat tulisan horizontal. Yang kelima adalah tag marquee, yaitu membuat teks berjalan. Yang keenam adalah tag bold, yaitu membuat tulisan menjadi cetak tebal. Yang ketujuh ialah tag italic, yaitu yang berfungsi untuk membuat tulisan cetak miring. Yang kedelapan ialah tag center, yaitu membuat tulisan berada di tengah. Yang kesembilan adalah tag strike, yaitu yang berfungsi untuk mencoret tulisan. Yang kesepuluh adalah tag sub, yaitu membuat tulisan kita menjadi turun setengah spasi. Yang kesebelas adalah tag sub, tulisan naik setengah spasi. Yang ke-12 ialah tag U, yang berfungsi untuk menggarisbawahi sebuah tulisan. Yang ke-13 adalah tag pre, yaitu membuat tulisan di web browser seperti yang kita ketikkan ketika membuatnya. Yang ke-14 adalah tag ahref, yaitu tag yang dibuat untuk menyisipkan sebuah link. Yang ke-15 adalah tag image source. Tag ini berfungsi untuk memasukkan sebuah foto. Fotonya dapat berupa JPG, PNG, GIF, BNP, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mendemokan beberapa fungsi yang telah saya sebutkan tadi. Untuk mendemokan HTML, yang perlu kita sediakan adalah sebuah notepad dan sebuah mesin pencari, baik itu Google Chrome, Firefox, Mozilla, dan lain-lain. Di sini saya telah menyediakan sebuah notepad yang kosong. Dan sekarang kita akan mengetikkan sebuah HTML dengan menggunakan beberapa perintah yang telah saya sebutkan tadi. Nah, berikut ini ialah kode HTML yang telah saya siapkan. Sebelum kita menjalankannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit
tentang kode yang telah saya ketik ini. Yang pertama, tag doctype HTML, tag HTML, tag head. Nah, di dalam tag head kita masukkan sebuah judul. Caranya kita mengetikkan tag title buka praktikum 1. Ini untuk judulnya bebas mau apa dibuat. Kemudian tag title tutup. Kemudian dibuat lagi di bawahnya tag head tutup. Nah, sekarang kita masuk ke bodinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, body inilah tempat memasukkan semua isi dari HTML kita. Yang pertama, tag H1. Yang pertama dari body ialah kita membuat judulnya, judul dari tulisan kita. Kalau tadi di head itu tulis judul dari halaman HTML kita. Pertama kita buat judulnya dengan mengetikkan tag H1, terus isinya judulnya. Di sini saya membuat Vcom Unica dan tag H1 tutup. Yang kedua kita buat paragraf dengan cara tag P buka dan kita masukkan sebuah kalimat. Ini bebas mau masukkan kalimat apa. Dan setelah selesai dimasukkan kalimatnya, jangan lupa kita mengetikkan tag P tutup. Jika ingin membuat paragraf kedua dengan judul yang baru, sama seperti yang pertama, kita menggunakan tag H. Namun sekarang kita buat tag H2, kemudian memasukkan kalimat yang ingin kita gunakan, dan kita akhiri dengan tag H2 tutup. Dan selanjutnya kita memasukkan paragraf yang baru dari judul yang baru. Sama seperti yang pertama, kita ketikkan tag P buka, kemudian masukkan kalimatnya, dan akhiri dengan tag P tutup. Jika dalam satu judul memiliki beberapa paragraf, kita tinggal membuat tag P buka baru, kemudian memasukkan kalimatnya. Setelah itu kita tutup lagi dengan tag P tutup. Nah, ini saya di bawahnya juga itu untuk masukkan paragraf yang baru. Nah, di sini ada tag HR. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tag HR yaitu membuat horizontal, membuat tulisan kita ke posisi horizontal. Pertama kita buat tag HR buka. Kemudian saya di sini sekaligus menyatukannya dengan tag marque. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, tag marque adalah untuk membuat teks berjalan. Nah, di sini saya akan membuat teks berjalan dengan posisi horizontal. Setelah kita buat tag marque, kita juga membuat tag dibuka. Gunanya apa? Agar tulisan yang berjalan nanti itu bercetak tebal. Setelah itu kita masukkan kata-kata yang ingin kita gunakan untuk berjalan. Setelah itu jangan lupa kita tutup dengan tag B tutup. Kemudian jangan lupa karena kita membukanya dengan tag marque, maka kita juga menggunakan tag marque tutup. Kemudian di bawahnya lagi ini sama ya, ini sama perintahnya. Nah, di sini ada perintah tag center. Seperti yang saya bilang tadi, tag center ini membuat tulisan kita
berada di tengah. Caranya kita buka dengan text center buka, dan kita buat tag H1 yaitu judulnya. Jadi kita akan membuat judulnya itu berada di tengah. Kemudian kita masukkan kalimatnya. Kemudian kita buka dengan tag H1 tutup, dan di bawahnya lagi tag center tutup. Kemudian tag center, seperti yang saya jelaskan tadi, tag center itu berguna untuk mencoret tulisan. Caranya di sini, kita ketikkan kalimatnya, terus kita buka dengan tag strike buka, kemudian masukkan lagi yang ingin diganti atau yang ingin dicoret, terus selanjutnya ditutup dengan tag strike tutup dan kalimat perbaikannya. Di sini saya juga membuat lagi sebuah tulisan horizontal seperti sama yang tadi, yaitu tag HR buka, masukkan tulisannya, kemudian masukkan tulisannya, kasih ketikkan BR buka, tag BR buka, kemudian masukkan yang baru, kalimatnya lagi, agar dua kalimat tersebut ada jaraknya. Setelah selesai diketikkan kalimatnya, kita tutup dengan tag sub tutup. Gunanya apa? Agar tulisan yang pertama dan tulisan kedua itu turun setengah spasi. Selanjutnya ada tag HR, sama seperti tadi, yaitu untuk membuat tulisan dengan posisi horizontal. Di sini saya mengkomunikasikannya dengan tag H1 seperti yang tadi. Di dalam memasukkannya H1, kita dapat mengatur tulisan kita. Seperti ini ialah text style. Kita mengatur font size, yaitu ukuran dari huruf kita. Di sini saya menggunakan 50 pixel. Dan font familinya, jenis hurufnya saya menggunakan ini. Yang ketiga, warna dari tulisannya, yaitu bebas, saya buat kuning. Yang terakhir, saya mengatur backgroundnya, saya membuat hitam. Selanjutnya di sini ada tag pre. Untuk apa itu? Yaitu membuat tulisan kita seperti bagaimana kita tuliskan di sini. Nah, di sini saya menuliskan seperti ini. Maka nanti di hasil darinya itu juga tulisannya posisinya akan seperti ini. Setelah selesai, kita masukkan tag pre-tutup. Selanjutnya di sini tag HR, yaitu membuat tulisan kita horizontal. Dan di sini saya membuat tag ahref. Untuk apa itu? Ya, untuk menyisipkan sebuah link. Di sini saya menyisipkan sebanyak 3 link. Pertama, setelah tag href buka, kita menyisipkannya. Setelah itu, kita memberikan keterangan tentang itu link apa. Setelah itu saya memberikan tag BR, karena di bawahnya masih ada lagi link yang akan disisipkan, jadi dia harus diberi jarak sedikit agar lebih bagus. Kemudian juga seperti yang kedua juga seperti itu, tag href, masukkan linknya, kasih penjelasan keterangan tentang link tersebut, kemudian kasih jarak lagi dengan tag BR,
kemudian buat lagi tag href, masukkan linknya, kemudian kasih penjelasan tentang link tersebut, kemudian akhir dengan tag br. Nah, di sini ada tag image source. Untuk apa? Tag image source itu untuk memasukkan gambar. Gambarnya bisa PNG, JPG atau bentuk yang lain. Nah, di sini saya memasukkan sebuah gambar yang berbentuk PNG. Caranya kita ketika tag image source, kita kasih nama dari file foto yang akan kita masukkan dan bentuknya. Nah, di sini sudah habis dari kode HTML-nya. Karena tadi semua kita ketikkan di tag body, maka sekarang kita akhir dengan tag body tutup. Ini untuk mengakhiri tag body. Untuk mengakhiri semuanya, kita buat tag HTML tutup, karena di awal kita membuatnya tag HTML buka. Nah, untuk menjalankannya, pertama kita save yang telah kita ketikkan ini ke dalam bentuk HTML. Caranya seperti itu ya. Klik file, pilih save as, kemudian ini bentuk ubah jadi all files, kemudian buat namanya dan buat .html. Nah, sekarang kita save. Nah, sekarang kita membuka file yang telah kita save tadi. Pertama kita cari dulu file yang kita save tadi. Nah, inilah file yang telah kita buat dalam bentuk HTML tadi. Sekarang kita buka. Untuk membukanya bebas, mau menggunakan Google Chrome, mau menggunakan Firefox, atau menggunakan mesin pencari yang lain bebas. Sekarang kita buka. Nah, inilah tampilan dari kode HTML yang telah kita rancang tadi. Nah, ini adalah judul dari HTML kita. Ini judul dari paragraf kita. Ini paragraf yang kita buat tadi, paragraf kedua, dan ini cetak tebal karena kita tidak menggunakan tag B, yaitu tag bold. Nah, ini tulisan yang berjalan tadi, kita membuatnya dalam yang horizontal, maka dia seperti ini. Di bawahnya lagi. Nah, ini tag. Nah, ini tag strike tadi. Tulisannya dicoret ya. Lanjut lagi kita ke bawah. Nah, ini yang tadi kita buat tag stylenya, jadi dia memiliki background warna hitam. Kemudian lagi, nah ini tadi kita menggunakan, nah ini tadi hasil dari kita menggunakan tag pre, makanya dia persis seperti yang kita ketikkan tadi. Nah, ini ialah tag yang kita membuatkan ahref. Ini ada link yang kita sisipkan, dan saya juga tadi menyisipkan sebuah gambar. Ini adalah gambarnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kita. Saya tahu masih banyak kesalahan saya, masih banyak kekurangan dalam membuat dan menjelaskannya. Untuk kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Begitu juga dengan
Jika ada suara-suara yang sedikit mengganggu, saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. See you.